Halo guys, hari ini hari Jumat tanggal 16 Desember tahun 2022. Aku mau pulang kampung lagi nih ke Padang, tapi kali ini kita mau naik bus. Bus tujuan langsung ke Padang, tepatnya wilayah Payakumbuh, yaitunya bis Palala yang merupakan pendatang baru dalam dunia perpisahan di Ranah Minang, Sumatera Barat. Saat ini aku sudah berada di terminal bus Poris Pelawat, Tangerang, Banten. Dan dijadwalkan bisnya akan berangkat pada pukul 11 siang. Sedangkan saat ini baru jam 9 lewat 20 menit. Masih 1 jam lebih dari sekarang. Yuk ikuti perjalanannya dan jangan lupa klik subscribe, like, and share. Terima kasih. Beginilah suasana di Terminal Poris Pelawat, Tangerang yang masuk dalam wilayah Provinsi Banten. Para penumpang tidak begitu ramai, mungkin karena ini bukanlah masa-masa puncak musim liburan. Halo guys. Yang penumpang Palala, naik semua. Beberapa saat kemudian, bis yang akan kami tumpangi pun tiba. Sebelum menaikkan penumpang di Terminal Poris, bisnya sudah lebih dahulu mengisi penumpang di terminal lain, antara lain Terminal Kampung Rambutan, Jakarta. Namun rupanya para pedagang asongan bebas saja masuk ke dalam bis menawarkan berbagai dagangan. Hal ini sungguh sangat mengganggu kenyamanan penumpang. Baru-baru kelengkengnya ya, oleh-oleh. Dicoba dulu. Barangkali. Mantap banyak ini. Sampai ya. Selain para pedagang asongan, ada pula pengamen bersuara sumbang yang mengamen dalam bis. Namun kita selalu penumpang tentu saja tidak bisa berbuat apa-apa. Di belakang kursi ada layar untuk hiburan. Namun di sepanjang perjalanan tidak banyak penumpang yang memanfaatkannya. Mungkin karena para penumpang lebih suka untuk menggunakan HP masing-masing. Bis dijadwalkan berangkat pada jam 11 siang, namun rupanya keberangkatan tertunda hampir 1 jam lebih. Setelah keluar dari Terminal Poris, bis langsung masuk jalan tol menuju ke Pelabuhan Merak. Suasana mendung dan hujan gerimis yang turun membuat kita juga cukup sedih untuk meninggalkan tanah rantau
tempat kita hidup sudah sekian lama. Sesampainya di area Pelabuhan Merak, berbagai pedagang asongan dan pengamen pun silih berganti masuk ke dalam bis. Nah ini permisi Uni Uda, maaf lagi ganggu perjalanannya ya. Mungkin Uni Uda yang belum sempat belanja oleh-oleh ataupun yang udah beli oleh-oleh ingin nambah lagi oleh-olehnya. Ini kami perkenalkan oleh-oleh asli Banten nih dah, yaitu emping balado dan basreng. Nah apa disebut basreng nih? Bakso ikan kering. Nah biar Uni udah nggak penasaran dengan rasanya, kita ada sedikit teksteran atau cicipan. Sok yang mau nyoba silakan, nggak ada paksaan nih. Ya guys, kita saat ini sudah sampai di Pelabuhan Eksekutif Merak. Siap mau naik kapal, tapi menunggu kapalnya datang lama banget guys. Kita udah bosen banget di mobil, bengong aja nunggu kapalnya datang. Terus sudah berapa jam ya? Udah 2 jam lebih. Sudah lebih dari 2 jam kita nunggu kapalnya masih belum ada. Dan kemudian ada satu kapal yang datang. Nah itu dia kapal. Berisik amat itu. Berisik. Ada satu kapal yang datang tadi dan bus-bus langsung berebut masuk ke dalamnya. Dan ternyata bis yang aku naiki tidak kebagian. Suwek bener dah. Jadi antrian nunggu kapalnya lebih lama daripada naik bis dari Terminal Poris Pelawat, Tangerang ke Pelabuhan Merak. Demikianlah guys risikonya kalau naik bis darat dari Jakarta menuju ke kampung halaman di Sumatera Barat atau di Padang. Kayaknya kurang efektif juga ya kalau hanya mengandalkan kapal untuk menyeberang dari Pulau Jawa ke Sumatera ataupun sebaliknya. Dulu sih sempat ada wacana untuk membuat jembatan Selat Sunda, jadi nggak perlu lagi mempergunakan kapal penyeberangan. Tetapi sayang sekali rencana tersebut tidak bisa diwujudkan karena biayanya yang sangat mahal dan juga kondisi alam yang kurang memungkinkan karena cukup sering terjadi gempa bumi di daerah ini. Coba kalau ada jembatan ya dari Jawa ke Sumatera, naik kapal yang membutuhkan waktu 3 jam nggak perlu lagi, tapi cukup hanya 15 menit saja. Karena jarak kedua pulau ini hanya dipisahkan oleh laut selebar 36 meter saja. Namun kalau naik kapal akan membutuhkan waktu 3 jam untuk menempuh jarak 36 km ini. Sayang sekali ya. Satu lagi Pak yang goreng. Udah satu aja Bu. Kasih ya Bu. Ya mangga. Udah lama jualan Bu? Lama. Berapa tahun Bu? Mau ini sih Pak, mau 3 tahun lah. 3 tahun. Lumayan. Iya. Kasih apa ya? Ya sama-sama Bu, mudah-mudahan laris ya. Amin. Habis jualannya.
Setelah berjam-jam menunggu dengan bosan, akhirnya kapal yang akan menyeberangkan kami pun tiba. Ukurannya sangat besar. Aku kira lebih besar dari kapal Titanic. Mungkin ini adalah biangnya kapal kali ya. Kemudian bis pun masuk ke dalam kapal, dan sesudah bis terparkir di lambung kapal, kami pun naik ke atas ke area penumpang. Ukuran kapalnya benar-benar luas, mungkin hampir sebesar lapangan bola. Setelah semua kendaraan masuk ke dalam kapal, kapal pun bertolak menuju Pulau Sumatera dan meninggalkan Pulau Jawa. Perjalanan yang hanya sebenarnya sejauh 36 km ini harus ditempuh dalam waktu 3 jam lebih karena kecepatan kapal yang sangat rendah dibandingkan dengan kendaraan darat, apalagi udara. Hari sudah malam ketika kapal mulai mendekati Pulau Sumatera. Dan setelah kapal merapat, kami pun bergegas kembali masuk ke dalam bis. Keluar dari lambung kapal, bis pun langsung masuk ke jalan tol untuk melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa jam di jalan tol, bis keluar dari tol untuk berhenti di sebuah restoran di wilayah Lampung. Namun ternyata ada masalah guys, yaitunya pintu bis tidak bisa dibuka. Coba, ini dorong lagi muncul, ini. Iya, kurang pas maksudnya ini. Dorong juga kaki nanti itu luar, antam juga kaki itu luar. Nanti muka tu. Oh, tangan bang. Antam juga kaki tidak bisa tu loh. Kau tidak pas maksudnya tadi kau. Tua. Nah. Rumah makan tempat kami berhenti ini bernama Rumah Makan Bukit Indarung di Bandar Jaya, Lampung.
Setelah masuk ke dalam rumah makan, kami langsung memesan makan malam dengan ayam goreng. Lumayan lah ya untuk mengisi perut di malam yang cukup dingin ini. Setelah makan, penumpang pun naik kembali ke bis untuk kembali melanjutkan perjalanan. Kembali bis masuk ke jalan tol untuk melanjutkan perjalanan ini yang mulai terasa sangat membosankan. Badan pun mulai terasa sangat letih dan lelah. Namun, perjalanan ini masih sangat panjang dan masih jauh dari kata berakhir. Setelah menjalani malam panjang dan kami pun harus duduk tertidur di kursi, malam pun berganti pagi dan akhirnya fajar pun muncul di ufuk timur. Bis berhenti di sebuah masjid agar para penumpang dapat menunaikan ibadah sholat subuh. Namun selain untuk beribadah, tentu saja banyak pula penumpang yang harus menunaikan panggilan alam atau pergi ke toilet. Di dalam bis memang ada toilet sih, tapi hanya untuk buang air kecil saja dan harus dipergunakan ketika bis sedang berjalan. Setelah penumpang sholat subuh dan juga ke toilet, bis pun kembali melaju. Hari pun mulai terang karena matahari sudah terbit di ufuk timur. Beberapa jam kemudian, sekitar jam 7 pagi, bis berhenti kembali di sebuah rumah makan bernama Rumah Makan Simpang Raya di daerah Tempino, Jambi. Di toilet rumah makan ini, antrian cukup ramai sehingga kita harus bersabar menunggu. Air di toilet tidak begitu bersih dan mengandung karat seperti di daerah Jambi pada umumnya. Kami memesan nasi goreng untuk sarapan pagi. Karena perut memang lapar dan udara yang cukup dingin, nasi gorengnya terasa sangat mantap. Dan inilah cara minum teh di ranah Minang, yaitu tehnya didinginkan di dalam piring kecil yang kami sebut piring tadah. Maknyus. Setelah selesai sarapan, kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Hari pun semakin terang dan kami bisa menyaksikan pemandangan hutan Sumatera di sisi kiri dan kanan jalan. Para penumpang tampak sangat kelelahan, namun perjalanan ini masih sangat jauh. Setelah menempuh perjalanan panjang melewati jalan yang berliku-liku, sehingga bis oleng ke kiri dan ke kanan di daerah Jambi sebelum Muara Bungo, akhirnya kami mulai masuk di wilayah Sumatera Barat. Bis kemudian berhenti kembali di sebuah restoran yang sudah terkenal sejak zaman dulu, yaitunya Rumah Makan Umega Gunung Medan. Jangan salah ya, hanya namanya saja yang Gunung Medan, tapi rumah makan ini berada di wilayah Sumbar. Aku agak heran karena sekarang makan di Rumah Makan Umega rupanya pakai sistem prasmanan atau ambil sendiri. Kalau dulu di waktu era kejayaan bis tahun 80 dan 90-an, orang makan dengan cara dihidang. Sedangkan untuk pembayaran tetap dilakukan setelah makan. Untuk mengenang masa-masa susah dulu, aku pun makan dengan telur bulat saja, seperti dulu, karena ini adalah menu yang paling murah. Namun anak-anakku tetap makan pakai rendang yang sangat mantap. Tidak semua orang makan di dalam restoran, banyak juga yang makan di luar, mungkin karena bawa bekal
atau karena hanya ingin makan pop mie saja. Lihat kakiku jadi bengkak nih guys, karena terlalu lama duduk di dalam bis. Beberapa saat kemudian, bis pun kembali melanjutkan perjalanan. Selamat tinggal rumah makan Omega Gunung Medan, sampai bertemu kembali. Hari pun sudah malam kembali, namun kami masih dalam perjalanan. Kami baru sampai di kota Padang Panjang, tempatku dulu pernah kuliah. Capeknya badan ini sudah tidak terkatakan, bosan dan jenuh apalagi. Namun kami masih belum sampai. Setelah menurunkan penumpang di Bukit Tinggi, bis melanjutkan perjalanan ke Payakumbuh dengan penumpang yang tersisa. Penumpang yang turun di Bukit Tinggi lebih dari separuh, sehingga yang terus ke Payakumbuh tersisa kurang dari setengahnya. Akhirnya pada jam 1 pagi guys, baru bis sampai di pemberhentian terakhir, yaitu di Desa Kuranji, Jalan Tan Malaka, Payakumbuh Mudia. Perjalanan naik bus ini sungguh sangat melelahkan dan menjemukan. Terima kasih telah menyaksikan guys. Jangan lupa mohon subscribe dan berikan tanda jempolnya. Sampai jumpa pada video lainnya.